Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada Minggu Pentakosta, yakni kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan pada kesempatan ini tertulis pada Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Begini bunyi natsnya, "Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikian bunyi nasnya Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta ialah hari ke-50. Dan pada masa perjanjian lama, Pentakosta itu ialah hari ke-50 setelah Paskah. Dan pada masa perjanjian baru, Pentakosta itu ialah hari ke-50 setelah masa kebangkitan Tuhan Yesus, atau juga setelah Paskah. Dan pada hari Pentakosta itulah Yesus menjanjikan dan menepati janjinya bahwasanya roh yang daripada Allah itu sendiri, atau yang disebut dengan Roh Kudus itu, dicurahkan, diturunkan kepada para murid-muridnya. Saudara-saudara, dalam perikop khotbah ini disampaikan bahwa Yesus akan naik ke surga. Olehnya murid-murid merasa sedih. Mereka akan tidak bertemu lagi dengan gurunya. Mereka tidak bertemu lagi dengan pembimbingnya. Mereka tidak bertemu lagi dengan sosok yang selama ini yang terus melindungi dan mengarahkan mereka kepada apa yang dikehendaki Allah. Tentu saja ketika Yesus akan naik ke surga, murid-muridnya merasakan duka yang amat dalam, sebab mereka akan berpisah. Tetapi Yesus menegaskan bahwasanya lebih baik Yesus itu naik ke surga daripada Dia terus bersama-sama dengan manusia, terus bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebab Yesus mengatakan bahwasanya ketika Dia naik ke surga, maka Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dia akan mengutus roh daripada Allah itu sendiri untuk menyertai dan memberkati setiap murid-muridnya.
Tetapi ketika dia bersama-sama dengan murid-murid itu di atas bumi ini, maka Roh itu tidak akan diutusnya. Dan Roh Kudus itulah yang disebut dengan Roh Penghibur dan juga Roh Kebenaran. Istilah roh dalam bahasa Ibrani sendiri disebut ruah, yang artinya adalah angin, napas, kuasa ilahi. Dalam bahasa Yunani dikatakan pneuma, yaitu roh itu sendiri, roh dari sang pemberi kehidupan yang tidak terlihat. Sedangkan kata kudus itu artinya adalah suci, tidak bercacat. Roh Kudus adalah rohnya Allah, roh yang keluar dari Allah, roh yang dimiliki oleh Allah, roh kepunyaan Allah sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah itu sendiri yang sudah dinyatakannya kepada umat manusia. Dalam Minggu Pentakosta ini yang bertemakan Roh Penghibur dan Kebenaran, Roh Kudus akan menghibur setiap murid-murid Tuhan Yesus, akan menghibur setiap orang yang percaya. Kata penghibur itu berasal dari kata Yunani yang memakai kata parakletos, yang dapat diterjemahkan dengan penolong atau helper, konselor atau pembimbing. Artinya adalah memberikan bimbingan dan juga memberikan penghiburan, memberikan hati yang tenang dan hati yang sejuk. Roh Kudus secara pribadi akan menolong atau memberi penghiburan kepada para muridnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, walaupun mereka dalam kesulitan atau dalam pergumulan yang sangat berat. Lalu yang kedua dikatakan ialah kebenaran atau roh kebenaran. Roh Kudus akan membimbing atau menuntun kita untuk menuju kepada kebenaran atau melakukan kebenaran-kebenaran sebagaimana kebenaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya, dan bahkan mereka tidak akan melihatnya lagi. Lalu siapa yang menuntun mereka? Kebenaran sesungguhnya sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tentang kebenaran yang sudah difirmankan Allah itu sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu Roh Kudus akan mengingatkan kembali kebenaran itu kepada murid-muridnya, kepada seluruh umat manusia. Roh Kudus adalah roh kebenaran itu sendiri, sebab dia adalah rohnya Allah. Roh Kudus itu yang akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Dan murid-murid akan berkata-kata sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh roh di dalam hidupnya. Roh Kudus akan membimbing setiap murid-muridnya untuk menyatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah di dalam kehidupannya. Kata kebenaran itu dalam bahasa Yunani dikatakan dikaiosune, yang berarti ialah perbuatan benar, keadilan, dan ketentuan Allah, status atau hubungan yang benar. Tentu saja hal ini tertuju kepada Yesus Kristus. Kebenaran itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan kebenaran itu sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan membimbing setiap orang, setiap murid-muridnya untuk mewujudkan kebenaran itu sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Artinya tidak ada pertentangan antara ajaran bimbingan Roh Kudus dengan ajaran, bimbingan, atau ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan Allah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penolong itu sudah datang. Penolong itu sudah dicurahkan, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dia tinggal di dalam hati setiap para pengikutnya.
Roh Kudus datang untuk bersaksi tentang Kristus. Artinya apa yang disampaikan oleh Roh Kudus menunjuk kepada Yesus Kristus, menginsapkan akan dosa. Roh Kudus akan mengajari kita tentang kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang bertentangan dengan buah-buah dari dosa atau perbuatan-perbuatan pengaruh-pengaruh dari dosa. Roh Kudus itu akan menuntun pada segala kebenaran. Masih banyak yang akan disampaikan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan itu sendiri yang akan mengatakannya melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ketika seseorang dibimbing oleh Roh Kudus, maka banyak sekali yang akan dia peroleh sebagaimana yang ditunjukkan, diajarkan, atau dibukakan oleh Tuhan itu kepada setiap orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu juga memberikan keberanian. Roh Kudus itu akan memberikan keberanian setiap orang percaya untuk menyatakan kebenaran itu, menyatakan kebaikan itu, menyatakan kasih itu, menyatakan dan mensaksikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga akan membimbing kita untuk hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Melalui Roh Kudus, maka kehidupan para pengikut-pengikut Yesus atau orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang menerima Roh Kudus itu akan menunjukkan kejati dirian Kristus di dalam kehidupannya, menghidupi apa yang sudah difirmankan oleh Kristus, dan Kristus yang akan kelihatan di dalam setiap lika dan laku kehidupannya. Bukan hanya meniru-niru Kristus, bukan hanya mengikut-ngikut Kristus, tetapi seseorang yang sudah mau dan menerima Roh Kudus itu, maka dia akan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya orang yang dipimpin Roh Kudus pasti hidup mempermuliakan Kristus. Roh Kudus datang untuk mempermuliakan Kristus, bersaksi tentang Dia dan menginsapkan dunia akan dosa, serta memberitahukan penghakiman atas dunia. Roh Kudus akan memakai kita untuk tugas dan panggilan itu, jika kita mempersilahkan Dia masuk dan menguasai kehidupan kita. Jika kita orang percaya kepada Kristus Yesus, mari berikanlah dirimu kepada Allah dan terimalah Roh Kudus dan maulah dipimpin olehnya. Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan sebagaimana hidup yang sudah dan dimaui oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa memimpin, membimbing, menolong kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan Roh-Mu untuk terus menyertai dan memberkati kami, menolong dan memberikan penghiburan bagi kami ketika kami merasakan banyak kesulitan di dalam kehidupan ini. Membimbing menolong kami Tuhan untuk bersaksi tentang Engkau, menyatakan kemuliaan-Mu di atas kehidupan ini. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Roh-Mu yang terus berkuasa atas kehidupan kami, memimpin kami menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sudah memberikan Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom.